Bagaimana rasanya bersahabat akrab dengan malaikat pencabut nyawa, hingga kamu dengan berani meminta untuk merasakan pedihnya sakaratul maut. Inilah kisah luar biasa dari seorang manusia pilihan, Nabi Idris alaihi salam. Beliau dikenal sebagai manusia pertama yang pandai menulis dengan pena dan menjahit pakaian. Di tengah kerasnya kehidupan gurun pasir purba yang tandus, Nabi Idris menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertafakur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalehan dan ketekunannya yang tiada tara dalam menjalankan ketaatan membuat namanya harum tidak hanya di bumi, namun juga menjadi perbincangan mulia di antara para penduduk langit. Di balik dinding batu bata kuno, rumahnya yang sederhana, Nabi Idris menjalankan ibadah yang luar biasa beratnya bagi manusia biasa. Beliau terus-menerus berpuasa di siang hari dan menghabiskan malam-malamnya dengan ibadah yang panjang tanpa henti. Keteguhan hatinya dalam menahan hawa nafsu duniawi dan fokusnya yang tajam pada pencipta alam semesta memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan. Ketaatan yang sempurna ini memicu kekaguman luar biasa di alam malaikat. Sebuah pencapaian yang membuat makhluk suci dari cahaya pun terpesona oleh keimanan sang manusia tanah. Dari ketinggian langit yang tak terjangkau mata manusia, malaikat Israel, sang pencabut nyawa yang ditakuti oleh seluruh makhluk, memandang Nabi Idris dengan penuh kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Israel, yang tugasnya selalu identik dengan perpisahan dan duka, merasakan ketertarikan spiritual yang kuat terhadap hamba Allah yang begitu taat ini. Didorong oleh rasa kagumnya, Israel bermunajat memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Ia ingin mengunjungi Nabi Idris, bukan untuk mencabut nyawanya, melainkan untuk bersahabat dan mengenalnya lebih dekat sebagai kawan. Setelah mendapatkan izin dari Sang Maha Kuasa, malaikat Israel turun ke bumi dan menjelma menjadi seorang pria musafir yang berpenampilan sangat menawan. Ia mengetuk pintu rumah Nabi Idris di tengah suasana gurun yang hening. Nabi Idris yang memiliki sifat memuliakan tamu menyambut kedatangan sang musafir asing itu dengan penuh kehangatan. Tanpa mengetahui identitas asli dari tamunya, Nabi Idris mempersilahkan pria tersebut untuk beristirahat di kediamannya, menunjukkan akhlak mulia seorang nabi yang selalu mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu. Saat waktu berbuka puasa tiba, Nabi Idris menghidangkan makanan sederhana yang ia peroleh dari hasil keringatnya sendiri. Ia mempersilahkan sang tamu untuk ikut bersantap. Namun, pemandangan ganjil mulai terjadi. Sang tamu menolak makanan tersebut dengan halus dan sama sekali tidak menyentuh hidangan itu. Kejadian ini terus berulang selama beberapa hari berturut-turut. Sang musafir tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, melainkan terus menemani Nabi Idris beribadah. Kejanggalan ini perlahan-lahan menumbuhkan tanda tanya besar di dalam benak Nabi Idris. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Nabi Idris akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang jati diri sang tamu yang tidak memiliki sifat-sifat layaknya manusia biasa. Dengan tenang dan penuh kewibawaan, sang musafir akhirnya menyingkap tabir rahasianya. Ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan malaikat Israel, sang utusan pencabut nyawa. Pengakuan ini tentu saja mengejutkan, namun Nabi Idris tetap tenang. Mengetahui bahwa yang berdiri di hadapannya adalah malaikat kematian, Nabi Idris justru merasakan kedekatan yang semakin erat, menyadari bahwa pertemuan ini adalah sebuah takdir yang luar biasa. Sejak pengakuan tersebut,
Persahabatan antara seorang nabi dan malaikat maut pun terjalin dengan sangat erat. Mereka menghabiskan waktu bersama, tenggelam dalam ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israel menjadi saksi langsung atas kesucian hati dan ketulusan ibadah Nabi Idris. Hubungan mereka melampaui batas antara manusia dan malaikat, berubah menjadi ikatan spiritual yang dipenuhi dengan cinta kepada Sang Pencipta. Hari-hari mereka diisi dengan merenungkan kebesaran alam semesta dan ketaatan mutlak kepada Allah, memperkuat keimanan di dalam hati yang berserah diri. Di tengah keakraban persahabatan mereka, sebuah kerinduan yang sangat kuat tumbuh di dalam hati Nabi Idris. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah dan melihat kehidupan abadi membuat beliau mengajukan sebuah permohonan yang belum pernah diucapkan oleh manusia manapun. Dengan penuh kesungguhan, Nabi Idris meminta kepada sahabatnya, malaikat Israel, untuk mencabut nyawanya saat itu juga, lalu memohon agar ia dihidupkan kembali. Tujuannya hanyalah satu, agar ia bisa merasakan pedihnya sakaratul maut, sehingga rasa takut dan ketaatannya kepada Allah menjadi semakin sempurna dan tak tertandingi. Permintaan yang tak lazim ini membuat malaikat Israel tertegun dan sangat terkejut. Ia menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mencabut nyawa tanpa perintah langsung dari Allah. Israel kemudian menengadahkan wajahnya ke langit, bermunajat dan menyampaikan permohonan sahabatnya tersebut kepada Tuhan semesta alam. Suasana gurun yang tadinya tenang berubah menjadi sangat hening dan sakral. Tak lama kemudian, turunlah wahyu dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan permohonan itu. Izin tersebut membawa beban berat bagi Israel, yang harus mencabut nyawa sahabatnya sendiri. Dengan berat hati namun senantiasa tunduk pada perintah Allah, malaikat Israel bersiap menjalankan tugasnya. Nabi Idris memejamkan mata, mempersiapkan jiwa dan raganya untuk menghadapi momen transisi terbesar dalam keberadaan makhluk. Secara perlahan, Israel menarik ruh Nabi Idris dari jasadnya. Tidak ada perlawanan, hanya penyerahan diri yang total. Di bawah bayangan arsitektur kuno kediamannya, tubuh sang nabi perlahan kehilangan detak kehidupannya dan rebah terbujur kaku. Sebuah peristiwa epik di mana kematian disambut bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keikhlasan yang luar biasa. Pada detik-detik terlepasnya ruh dari jasad, Nabi Idris merasakan realitas sejati dari kematian. Rasa sakit sakaratul maut yang diibaratkan seperti kulit yang dikelupas hidup-hidup dari daging menghantam kesadarannya secara bertubi-tubi. Walaupun ia adalah seorang nabi yang mulia, kepedihan dan dahsyatnya kematian tetap terasa begitu menyiksa hingga ke inti jiwanya. Ia menyadari betapa rentannya manusia di hadapan kekuasaan Allah yang mutlak. Pengalaman singkat berada di ambang batas antara dunia fana dan keabadian ini memberikan pencerahan yang amat mengerikan sekaligus mendalam. Atas kehendak dan rahmat Allah yang maha menghidupkan, ruh Nabi Idris pun dikembalikan ke dalam jasadnya. Sang Nabi seketika terbangun dari pengalaman kematian dengan nafas yang tersengal-sengal dan tubuh yang bergetar hebat. Malaikat Israel yang setia menemaninya menatap sahabatnya dengan penuh empati yang mendalam. Ketika ditanya bagaimana rasanya kematian, Nabi Idris menggambarkan rasa sakit yang tak terlukiskan oleh kata-kata manusia, kepedihan yang melampaui segala penderitaan di dunia. Pengalaman brutal ini menguatkan tekadnya untuk memperingatkan umat manusia agar bersiap menghadapi kematian. Setelah merasakan pedihnya kematian, rasa ingin tahu Nabi Idris akan alam goib semakin tidak terbendung. Ia memohon lagi kepada sahabatnya untuk memperlihatkan api neraka, agar rasa takutnya kepada azab Allah semakin bertambah. Atas izin Allah, Israel membawa Nabi Idris melihat kengerian neraka Jahanam. Di sana, sang Nabi menyaksikan lautan api yang menyala-nyala dengan amarah, rantai-rantai belenggu api, dan siksaan tiada tara. Pemandangan kelam yang dipenuhi keputusasaan itu membuat jiwa Nabi Idris terguncang hebat dan ia jatuh pingsan karena ketakutan terhadap keadilan ilahi. Setelah tersadar dari kengerian neraka, Nabi Idris memohon izin untuk permintaannya yang terakhir, melihat keindahan syurga.
Israel membawanya ke depan pintu surga. Saat diizinkan melangkah masuk untuk sekilas melihat, Nabi Idris disuguhi pemandangan sungai-sungai jernih sebening kristal, pepohonan rimbun, dan istana-istana megah yang memancarkan kedamaian abadi. Terpesona oleh kenikmatan surga, sebuah rencana muncul di benaknya. Saat waktunya harus kembali keluar dari surga, Nabi Idris dengan cerdik meninggalkan sandalnya di bawah salah satu dahan pohon surga, lalu menjadikannya alasan untuk kembali masuk. Malaikat Israel mengingatkan bahwa setiap manusia harus kembali ke bumi. Namun, Nabi Idris berargumen dengan lembut menggunakan firman Allah. Ia telah merasakan kematian, ia telah melihat kengerian neraka, dan siapapun yang telah masuk ke dalam surga tidak akan dikeluarkan darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan argumen hambanya yang cerdas dan soleh ini. Sebagai penghormatan atas ketaatannya yang tak bercela dan persahabatannya yang tulus, Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tetap tinggal di surga dalam keadaan hidup, menikmati keabadian di sisinya.